Dan orang yang tidak pandai bersosialisasi tidak akan punya teman. Orang yang tidak punya teman adalah orang yang paling miskin sedunia. Ada di kau masih mahasiswa, kok ada di dunia Konoha yang masih dengan imajinasimu, yang masih dengan harapanmu yang begitu tinggi. Ada saatnya nanti kau akan merasa semua yang kau mau tidak ada yang datang. Semua yang kau harapkan tidak ada yang tercapai. Di mana hidup akan tampeleng kau bolak-balik atas bawah kiri kanan. Kalau ibu mau menilai mahasiswa sekarang daya juangnya itu 15 kayak syarat turnitin. Nanti kok diperkosa, kok dipotong di jalan baru dibuang. Iya, Oke ya, sampai di situ aja. Bahaya delik. Bahaya. Sampai di situ aja. Halo teman muda, apa kabar? Kembali lagi di podcast FIB Multimedia, podcast yang agaknya diharapkan untuk menginspirasi bagi banyak mahasiswa. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, sangat spesial karena untuk pertama kalinya perdana kita kedatangan dosen wanita, Graciela Priscilla Christy, atau dipanggil apa sih, Bu? Grace, supaya tidak Ibu terpeleset lidahmu. Grace saja, Grace. Grace. Ya. Jadi kupanggil Ibu Grace ini, Bu? Yes. Karena aku baca-baca kemarin Graciela Priscilla Christy. Iya. Nama-nama barat. Kalau lihat-lihat Ibu ngomongnya itu Batak sekali. Kenapa itu, Bu? Batak ya? Iya, kayak Batak-Batak kali gitu. Sebenarnya mungkin karena pergaulan saja ya. Jadi banyak teman Batak, teman banyak. Kalau ketemu Manado jadi Manado, ketemu Ambon jadi Ambon, ketemu Papua jadi Papua. Jadi mana-mana saja. Oh, berarti dulu lingkungannya itu, Bu? Iya. Atau sampai sekarang? Dulu. Karena ibu ndak ada Bataknya, ndak ada Torajanya. Ibu asal mana dong? Indonesia, Oli. Daerahnya, Bu? Bapak ibu itu Jawa, mamanya itu Ambon. Ambon. Sepupu-sepupu itu banyak yang Ambon ketemu Batak, jadi ya begitulah. Jadi Ibu besar di mana, Bu? Besar di Makassar. Di Makassar? Iya, besar di Makassar, kuliah di lingkungan Toraja. Toraja. Mantap kan? Berarti bisa dong bahasa Toraja, Bu? Umbar Kasusi. Umbar Kasusi. Kan Ibu seorang wanita, Bu. Bagaimana apalagi sudah punya anak kan, Bu? Yes. Bagaimana sesuaikan antara pekerjaannya sebagai seorang dosen dan menjaga anak gitu? Maksudnya bagaimana manajemen waktunya itu? Ya memang yang paling sulit itu di situ. Sebenarnya bukan sulit bukan di pekerjaan bisa. Sulit juga bukan di urus rumah tangga juga enggak ada masalah. Yang paling sulit adalah ketika harus meninggalkan anak di rumah sementara kita harus kerja. Jadi pikiran itu harus ditenangkan karena seperti sebagian otaknya ibu itu masih tertinggal di rumah, satu dipakai kerja. Nah. Jadi kalau masih tertinggal di rumah itu ya terus itu. Pergi kerja, emosinya juga terbawa dong. Gitu. Iya, jadi apa ya, carut marut gitu kadang, makanya biasa larinya itu ke kopi. Kalau sudah minum kopi aman. Tapi kulihat Ibu santai kali hari ini, Bu. Ya begitulah. Jadi memang harus dibawa santai juga karena kalau tidak, aduh, sudah terlalu banyak ini tulang ikan di kepalanya ibu alias rambut putih, guys. Tulang ikan itu rambut putih. Iya. Istilah baru. Kenapa? Apa sih yang melatar belakangnya Ibu untuk menjadi figur seorang dosen? Memilih untuk menjadi figur seorang dosen? Kayaknya itu lebih ke proses. Karena sebenarnya ibu itu SMK di Telkom. Ya, ibu ini SMK di Telkom, jurusan pariwisata, usaha jasa pariwisata UJP. Lalu waktu itu, karena kalau di Telkom itu kan lebih kepada untuk kompetensi. Jadi semua dikompetensikan. Jadi untuk penjelasan seperti mau jadi tour guide kompetensi, ujian kompetensi, mau jadi tiketing kompetensi dan juga bahasa. Di situ ibu dapat bahasa. Makanya, iya, bahasa Inggris tak? Jadi kompetensinya di situ. Jadi awalnya itu sebenarnya ibu pariwisata. Ibu sudah diterima kerja di salah satu travel besar sama 2 orang temannya ibu di Jakarta waktu itu, waktu selesai lulus. Rekomendasi dari sekolah. Tapi orang tuanya ibu tidak mengizinkan. Kenapa bisa, Bu?
Ya itu, ini kendalanya karena orang tua ibu itu orang tua zaman dulu, which is yang masih kolot ya. Jadi ketika kolot, karena ketika ibu sampaikan saya mau kerja mak, jadi travel di travel besar di Jakarta, saya ditunjuk atau dipilih sebagai tour guide. Tour guide itu kan bawa turis ke tempat-tempat wisata. Tahu komentarnya ibu apa? Mamanya ibu? Hah, nanti kok diperkosa, kok dipotong di jalan baru dibuang. itu kan kenapa kita tidak melihat sesuatu itu yang baiknya dulu gitu loh? Kenapa langsung negatif? Yes, gitu loh. Kenapa enggak? Oh iya boleh lah nak, nanti kau jadi tour guide yang besar, kau lagi pandai bahasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah terus apa tanggapan ibu dari itu? Ya marah, kecewa kan ya, karena kan saya sudah punya harapan besar gitu. Ibu berarti kan tukang bisa bicara. Aku bilang bu, cita-citanya ibu di bagian pariwisata. Yes. Cita-cita ibu itu bicara banyak dan jalan-jalan. Healing. Itu cocoknya tour guide kan. Nah, tapi dilarang sama orang tua atas dasar perempuan. Akhirnya orang tua ibu ambil karena formulir di UKIP. Ambil formulir di UKIP, masuk jurusan hukum 2005. Tapi menurut ibu sih kalau dalam bidang pekerjaan bu, kalau ngomong kita tentang feminisme sebagai seorang perempuan, bagaimana adakah diskriminasi yang kena ke seorang perempuan itu dalam hal mencari pekerjaan? Kalau di zaman dulu ya, kalau sekarang kan sudah mulai tidak ya. Tapi kalau yang waktu masa-masanya ibu masih. Kayak bagaimana contohnya itu bu? Contohnya misalnya kalau untuk tour guide itu hanya sedikit diambil perempuan. Yang banyak diterima itu laki-laki. Kayak gitu. Kalau di dunia ibu dulu. Makanya ketika ibu lulus itu excited sekali, senang sekali. Yo, karena jarang-jarang perempuan. Iya, 3 orang kami, 2 orang laki-laki, ibu sendiri perempuan. Karena mungkin dilihat dari nilai kompetensi itu ya. Karena kan memang kalau tour guide itu, apalagi kalau untuk bawa-bawa turis itu ke luar negeri, itu kan harus yang fasih mendengar, fasih juga bicara, gitu. Jadi karena tipe-tipe orang pinter kan beda-beda. Ada orang pinter yang hanya di buku, pinternya hanya di buku, tulis kasihlah soal, dia kerjakan. Tapi coba suruh mengajar, ngerti ndak orang? Ndak ngerti, kayak gitu. Jadi ya itu mungkin. Jadi ya cukup. Jadi sebenarnya perjalanan hidup yang mengantarkan ibu sampai di depanmu saat ini. Iya. Saya riset kemarin bu. Ibu S1-nya di UKIP, S2-nya di UKIP, dan S3-nya di Unhas. Iya. S1-nya itu ambil hukum kan? Konsentrasinya apa bu? Konsentrasinya hukum pidana ke sosiologis hukum. Membahas tentang apa itu? Untuk S1 ibu itu membahas tentang sosiologis hukum dari pelaku aborsi. Aborsi? Oh, pantas kemarin bahas ke aborsi di kelas. Selesai Tommy kayak di maki-maki. Iya, itu aborsi karena waktu itu waktu zamannya ibu itu yang paling booming. Jadi banyak kasus aborsi waktu itu, makanya ibu cari gitu. S2-nya bu, ngambil apa? S2-nya itu lanjutan dari S1 ya, tapi tentang kalau S1-nya tentang memang pelaku aborsi remaja, S2-nya itu tentang penerapan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan aborsi gitu. Padahal jadi kan pertimbangannya adalah dia kan tenaga medis, dia sudah disumpah untuk membuat atau berjanji memberikan kesehatan lah ya. Tapi kenapa malah dia yang aborsi? Bisa gak hitungannya itu bu, malpraktek? Apanya? Kalau sesuai dengan SOP-nya? Iya, itu kalau malpraktek ya tidak sesuai dengan aborsi. Tidak sesuai dengan SOP. Tapi kalau aborsi dia tahu, dia sadar. Dan sesuai dengan SOP aborsi. Bukan nggak sesuai. Jadi orang memang datang ke rumah sakit. Jadi ada beberapa rumah sakit memang yang ibu temukan, orang datang ke rumah sakit dan dilayani untuk aborsi, tapi dia underground. Kayak bagaimana itu? Artinya mereka datang itu tidak terang-terangan bilang mau aborsi. Oh iya. Oh jadi
Ya, jadi dia di bawah tanah dia gerakannya. Kode-kode saja. Iya, jadi para bidan ini sudah tahu. Sudah tahu para bidan ini. Begitu. Itu S2 Bu. S2-nya. Aborsi. Kemudian S3-nya tuh yang ku dengar-dengar kan mau kulik betul ini. S3-nya tuh yang ku dengar-dengar sedikit kan saya ini Bu. Rencana mau ambil HI. Yes. Nah, yang ku dengar-dengar kemarin dari Bapak Sadesto bilang ibu sedikit itu mengambil internasional, yes, membahas tentang internasional di disertasinya. Kayak bagaimana itu Bu? Apa yang terbahas? Ini nanti di akhir ini kita akan tarik benang merahnya ya. Iya. Memang agak siap. Agak lucu, agak lucu sedikit. Hanya saja begini, di S3 Ibu waktu itu mau mengajukan tentang aborsi yang jadi ada beberapa aturan aborsi itu memang diiyakan oleh undang-undang, dibolehkan dengan alasan hasil pemerkosaan. Ya, itu boleh. Itu boleh Bu? Boleh. Hasil pemerkosaan. Catat. Ya terus ada juga yang misalnya dia karena ODGJ jadi orang gila 44 ya. Nah, itu boleh diaborsi karena jangan sampai ketika dia teruskan kehamilannya malah mati dan sebagainya. Itu yang ibu mau ambil untuk disertasi. Tapi ternyata pada saat memasukkan judul, guys, ya, sudah ada yang seminarkan di atas. Berarti sudah ada yang ambil? Yes, sudah ada dengan tema aborsi dan aturan di sana adalah kalau sudah ada yang ambil tema aborsi tidak boleh diambil lagi. Wah, pusing juga sih. Ya, akhirnya kecewa lagi, marah lagi kayak tadi, kecewa lagi, marah lagi. Akhirnya ibu akhirnya berusaha untuk apa ya? Waktu itu lagi gencar tentang kelompok kriminal bersenjata di Papua. KKB. Yes, ya. KKB. Akhirnya cari dan ambil judul itu. Tapi itu masuk di pidana tuh Bu? Ya, masuknya ke pidana internasional. Tapi tetap ibu bawa sosiologi. Ibu bawa sosiologi hukumnya ibu yang dari S1, 2, 3. Berarti masih masuk? Masih masuk. Jadi ada sosiologi hukumnya, ada pidana internasionalnya. Karena teroris. Itu sih? Yes. Oh. Singkat. Iya. Mau ke Ariwan sedikit Bu, kayak masa-masa berkuliah. Oke. Mungkin ibu masih ingat. Dan pastinya ibu masih ingat. Organisasi apa yang pernah ibu masuki? Bergelut di mana, belajar di mana, sampai ibu ada di sini sebagai dokter. Sehebat ini. Oke ya. Apa ya? Waktu kuliah itu sebenarnya masuk jadi anggota BEM saja. Karena itu pun karena Pak Aser yang jadi ketua itu hari. Jadi ibu join. Jadi kami kan seangkatan, teman-temannya banyak yang dimasukkan gitu. Ibu masuk di bagian kreativitas gitu. Jadi mau musik, mau kalau sekarang ya minat bakat ya Bu? Iya. Dulu kreativitas namanya kalau nggak salah. Jadi kami yang ajar musik, kami yang ajar menyanyi gitu ya. Kami yang ajar macam-macam, bikin misalnya bikin vas bunga, bikin segala macam hiasan-hiasan rumah. Kemudian yang organisasi lain enggak ada? Organisasi lain itu ibu masuk di gereja, lebih ke gereja ibu. Ibu masuk di organisasi gereja untuk departemen musik. Jadi ibu pelayanan dari 2001 masuk pelayanan sampai sekarang. Pantasan sangat Kristiani sih. Iya, jarang organisasi di luar. Oh, yang ada satu ibu ikut kegiatan waktu itu. Mulai dari SMA sih, itu di KONI. Itu. Ibu ambil bela diri judo. Judo. Ya. Latar belakang wanita kuat. Iya, judo waktu itu. Tapi ibu berhentinya pada saat pas hamil waktu itu. Sudah hamil, sudah menikah, terus hamil. Jadi menikah dulu ya, baru hamil. Oke? Jangan hamil dulu baru menikah. Bukan hamil dulu baru menikah. Ya, menikah. Waktu itu sudah menikah, terus hamil, akhirnya tidak latihan judo sampai sekarang. Tapi menurut ibu, mapan dulu sebelum menikah atau menikah dulu sebelum mapan? Kalau kamu tanya pendapat ibu dengan kondisi yang saat ini, mapan dulu.
Mapan dulu. Iya. Karena kalau kamu sudah mapan, mau menikah tuh gampang. Dan masuk pernikahan juga itu jadinya nanti warnanya lain. Warnanya bisa warna-warni. Tapi kalau kau belum mapan, terus menikah, apalagi pernikahannya kepleset, dua warna saja. Kalau bukan hitam ya putih. KDRT. Iya. Jadi kalau bukan marah ya marah sekali, gitu. Jadi iya, jadi warnanya akan beda. Jadi tergantung pilihanmu, tergantung jalanmu nanti. Oke, kembali ke yang tadi masalah organisasi. Sama gali lagi masalah organisasi. Menurut Ibu, organisasi itu penting nggak sih? Penting, penting. Karena? Kasih tebal ya, penting, penting. Karena apa? Karena di situ kita dibangun karakter kita bersosialisasi dengan orang. Ada orang yang pintar dalam akademik, ada orang yang pintar dalam misalnya memecahkan sebuah masalah, tapi dia tidak pintar bersosialisasi. Kenapa? Caranya ngomong kok gitu. Dia tidak tahu atau dia tidak sadar dia nyakitin orang. Tadinya dia cuma bercanda, tapi candaannya itu menyakitkan. Itu ciri-ciri orang yang tidak pandai bersosialisasi. Dan orang yang tidak pandai bersosialisasi tidak akan punya teman. Orang yang tidak punya teman adalah orang yang paling miskin sedunia. Berarti sosialisasinya penting, Bu? Yes. Artinya bersosialisasi dengan lingkungan yang baik ya. Karena tergantung lingkungan mana juga kau bersosialisasi kan. Nanti minum tua aja Nabi. Wah itu karena kau bersosialisasi dengan pangiru semua di situ. Ya jadilah gitu. Peminum manjai. Kemudian Bu, kalau saya tuh Bu, berorganisasi seperti ini kayak jauh yang namanya jauh dari isu-isu sekarang, kayaknya politik sekarang. Bahkan pemilihan presiden pun saya tidak ikuti Bu, karena sibuk di organisasi. Nah, bagaimana itu? Bagaimana tanggapan Ibu dengan itu? Pasti Ibu pernah mengalami lah, Ibu sibuk di organisasi, kemudian melupakan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan konsentrasimu, kuliahmu pada saat ini. Ya, itu karena kau hanya fokus ke satu titik. Sementara ada banyak titik dalam kehidupanmu. Ya, Bu. Ada banyak, ada sekitarmu, ada keluargamu, ada kuliahmu, ada banyak. Nah, yang harus sebenarnya kau lakukan, jangan coba belajar untuk mundur sedikit. Intinya begini, contoh seperti kau terlalu dekat, kalau kau terlalu dekat dengan mic, itu suaramu akan terlalu besar, ya. Jadi kau coba mundur sedikit. Kalau ketika kau mundur sedikit, akan lebih banyak pandanganmu, akan lebih luas jangkauanmu, suaramu akan lebih stabil. Saya kira mundur ke sedikit. Itu ilustrasi seperti itu. Jadi banyak teman-teman Ibu juga begitu. Jadi bukan hanya Midi saja. Jadi banyak teman-teman angkatan Ibu juga begitu. Wah, hebat di organisasi, tapi akademiknya berarti sangat penting di organisasi. Yes. Jadi life must be balance, you know. Hidup itu harus balance, harus seimbang. Jangan terlalu ke kiri kau tenggelam. Kau terlalu ke kanan, kau tidak bisa balik. Oke, so balance. Yes. Kemudian Bu, waktu Ibu dulu mahasiswa, apa pandangan Ibu mahasiswa sekarang dengan mahasiswa yang teman-temannya Ibu dulu? Apa kelemahannya dan apa kelebihannya? Ya, otomatis kelebihannya salah satunya adalah yang sekarang mahasiswa sekarang itu adalah teknologi. Yes. Selain itu, mahasiswa zaman dulu. Versus ya mahasiswa zaman sekarang. Oke, yang mana mau dibahas dulu? Yang dulu. Oke. Zaman dulu, yes, kekurangannya adalah semua serba manual, alias manual, ya. Jadi semuanya bikin sendiri, absen tanda tangan sendiri. Absen juga masih manual kan. Iya. Tapi kan sekarang sudah banyak. Nah, kalau dulu semua manual. Yang kedua, kekurangannya itu yaitu kurang teknologi. Orang dosen-dosen dulu mengajar menggunakan tahu enggak OHP yang pakai plastik yang disorot. Terus pakai plastik dia tulisan tapi pakai plastik disorot. Iya kamu. Yes.
Nggak ada, sudah punah kayaknya itu apa ya? Kayaknya. Iya, OHP, namanya OHP dulu itu. Almarhum Pak Panggau itu masih menggunakan itu, kami belajar pakai itu. Selebihnya dosen-dosen itu catat, dia tulis di kertas, lalu tulisannya itu dibagikan untuk siswa-siswa belajar. Bukan buku, tulisan bukan Time News Roman, no, bukan Arial, bukan. Tulisan tangan sayang, yang ekornya banyak. Jadi di situ letak kendala terbesar. Kami tidak lulus. Kan sekarang kalau mahasiswa sekarang itu, kalau cari materi itu gampang sekali nih. Ada AI. Yes. Nggak perlu lagi baca buku. Yes. Mungkin dulu keseringan sekali baca buku. Kalau kita dulu kami itu tidak ada diarahkan, kan kami dulu itu seperti anak baik kayak sekarang ya, orang yang kuliah itu kan seperti yang disediakan gitu. Dulu kami itu kekurangan fasilitas gitu ya, kekurangan fasilitas. Nah, kelebihannya mahasiswa zaman dulu adalah daya juangnya tinggi. Yes. Pasti. Yes. Bayangkan saja, coba kau bayangkan dari sekarang. Bayangkan saja tulisan yang seperti itu kami harus datang ke dosennya, didikte ulang, lalu kami tulis ulang. Yes. Yang kedua, kalau disuruh cari buku dan tidak dapat, kami datang ke rumah dosen, minta itu bukunya, tidak difotokopi, kami tulis ulang. Sulit. Ya. Tapi terus begitu saja. Ya, karena memang mau tahu, mau belajar gitu. Jadi memang kelebihan mahasiswa zaman dulu itu ya di situ, daya juangnya tinggi. Tidak ada tugas, belum ada tugas yang dikasih makalah diketik. No. Semua tulis tangan. Nah, misalnya kalau manja-manja itu mahasiswa sekarang, apa dampaknya nanti di 2045? Mahasiswa sekarang, ya. Oke, kelebihannya itu tadi, kelebihannya teknologi sudah banyak. Referensi buku-buku secara elektronik banyak, e-book itu bertebaran di mana-mana. Ada yang free, ada yang open access, ya. Kau nggak perlu, yang penting ada internetmu, kau bisa buka, kau bisa akses. Tapi kelemahannya daya juangnya kurang. Iya itu, makanya nanti daya juangnya kurang. Disuruh bikin tugas tulis tangan sedikit aja, aduh bu, capek bu, gitu. Tapi terang-terangan Kak di sini bu. Ibu pernah kasih tugas soal jawab 90 nomor pulang dah mati nih. Bagaimana itu bu? Sebenarnya itu ibu hanya mau memicu kalian punya daya juang. Oh ternyata itu alasannya. Iya. Terima kasih dan sudah klarifikasi. Iya. Ibu sudah memicu karena begini, dunia yang kau alami sekarang ini bukan dunia nyata. Maaf ya, kau sekarang ada di dunia Konoha. Artinya dunia Konoha. Coba kau nonton Naruto. Seru ya? Seru. Sedikit-sedikit berkelahi yang benar selalu menang ya. Iya. Karena kau sekarang ada di kau masih mahasiswa, kau ada di dunia Konoha. Yang masih dengan imajinasimu, yang masih dengan harapanmu yang begitu tinggi. Setelah kau keluar atau kau lulus jadi mahasiswa, kau akan masuk yang namanya di real life. Di mana hidup akan tampilin kau bola-balik atas bawah kiri kanan. Kayaknya juga sih. Iya, ibu kasih tau memang kok. Itu. Dan di mana hidup itu tidak akan kasih apa yang kau mau. Di dunia Konoha mungkin, Pak, saya disuruh bayar uang kuliah, dikasih. Bu, saya minta maaf soalnya tadi saya tidak hadir. Saya miris itu Kak Bu nantinya. Untuk kan? Bolehkah saya dikasih hadir? Oke, boleh. Kenapa tadi? Saya punya kucing ke rumah sakit. Oke, kasih semua yang kau mau dikasih. Dan itu sebenarnya yang kurang baik untuk mentalmu nanti. Karena di real life, aduh, ibu bukan kasih takut-takut, tapi ya begitulah. Ada saatnya nanti kau akan merasa semua yang kau mau tidak ada yang datang. Semua yang kau harapkan tidak ada yang tercapai. Satu mami jalannya itu Bu. Apa? Berdoa. Oh, saya kira Oke, good, bagus. Kalau kau punya pemikiran, kau harus berdoa, bagus. Tapi kebanyakan sekarang apa?
Mikir hidup. Iya, itu karena mentalnya enggak kuat gitu. Makanya selalu ibu kasih tugas yang artinya butuh effort. Tulis tangan. Kau bikin pertanyaan, kau bikin juga jawabannya. Jangan kau cuma bisa bertanya. Kenapa? Itu juga ada filosofinya, ada tujuannya. Kenapa? Karena kan kau yang bikin, kau harus tanggung jawab. Berarti daya juangnya yang mau di. Yes, ibu sebenarnya sementara memicu daya juangnya kalian. Karena tidak ada. Maaf kalau ibu mau menilai mahasiswa sekarang daya juangnya itu 15 kayak syarat Turnitin. Syarat Turnitin itu 15%. Nah itulah daya juang dari 100. Gitu. Tapi ada juga beberapa sih yang fight ya, yang memang mau berusaha. Ibu maaf saya nggak bisa tadi, saya ini saya tulis saya apa. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya begitu Ji, hidup bagaimana ya? Bukan ibu bisa ngomong begini karena lebih jago, bukan. Cuman karena ibu sudah lebih dulu. Seandainya kamu yang seandainya kamu yang sudah lebih duluan pasti juga kamu akan ngomong begini. Karena sudah lebih dulu tahu. Makan garam. Enggak, darah tinggi kok nanti makan. Suruh makan garam. Lebih duluan. Oh iya. Iya begitu. Kan kita kemarin buka question box Bu, untuk kedatangan Ibu di sini. Yes. Jadi ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya ada 5 kemarin Bu, tapi kita reduksi jadi 3. Oh iya. Jadi siap Ji untuk menjawab? Siap. Oke, kita bukan 90. Hah? Balas. Kita masuk di question box teman-teman. Yes. Dari @abritimang. Mengapa sampai sekarang sistem akademik kita masih belum menerapkan penggunaan komputer dan elektronik dan lain sebagainya, baik dalam metode pembelajaran maupun mengerjakan tugas? Sangat berbanding terbalik dengan universitas lain yang sejak lama menerapkan komputer. Gimana itu, Bu? Oke. Minum dulu sih. Oh iya, oke. Minum dulu ya. Biar gak emosi ya. Udah siapa ini Abri? Kayaknya ibu kenal. Hai Selesai Abri. skripsi sebenarnya. Kita ketemu di ujian proposal ya. Enggak. Oke, terima kasih pertanyaannya Abri. Gini, kenapa tidak diterapkan komputer ya? Ya, sistem komputer. Sistem komputer. Abri selama ini kemana saja ya? Karena UKIP dari 2019 itu sudah menerapkan sistem. Jadi kalian kalau isi KRS di mana? Di sistem ya. Isi KRS kan di Siakat. Oke. Jadi sebenarnya kami sudah menggunakan itu. Lalu pada saat pembelajaran kami presentasi ya, dosen-dosen maksudnya. Kami presentasi menggunakan Smart TV. Bener ya? Oke. Jadi sebenarnya kami sudah gunakan. Lalu kalau khusus di mata pelajaran ibu itu ada session diskusi dalam pelajaran 16 kali pertemuan ada diskusi, ada juga kuis. Mungkin Oli pernah dapat kuis. Iya Bu. Ya, kuis ya. Iya. Itu kan menggunakan elektronik juga. Itu sebenarnya pertanyaannya pertanyaan mudah, pertanyaan dasar, pertanyaan basic. Tapi sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya kok bisa ndak join? Kok bisa ndak belajar? Kok bisa ndak membiasakan dirimu dengan elektronik? Oh, sebenarnya banyak yang positifnya dari itu Bu. Yes. Banyak yang diterapkan, tapi dia cuma melihat satu yang agaknya kurang menurut dia, baru dia komen. Iya. Contohnya mungkin. tidak hanya menggunakan double folio untuk mengerjakan tugas tuh. Mungkin ya. Ibu nggak tahu kalau dosen lain yang lebih klasik ya. Iya. Klasik. Jadi. Karena menurutku masih banyak juga sih Bu untuk saat ini. Ya pasti yang dosen-dosen elder. Saya tidak, iya nggak boleh lah bilang tua lah ya. Tapi dosen elder gitu loh. Jadi yang tetua gitu kan ya. Jadi ya dipahami. Tapi yang begitu kan tidak lama. Beliau ini memang kan memang sudah lama jadi dosen pada zaman yang belum menggunakan teknologi. Beda dengan dosen-dosen muda yang baru ini gitu. Jadi yang wajar adalah yang harus diperhatikan ketika dosen muda itu sudah menggunakan teknologi itu sebenarnya bagus. Karena regenerasi kan terus jalan. Seperti itu.
Jadi bakal inilah. Gitu Abri. Sebenarnya sudah menggunakan. Ibu ingat namanya. Selesai. Jadi ya sebenarnya sudah lama menggunakan itu dan cuman mungkin belum sepenuhnya saja mahasiswa terbiasa menggunakan dan dosen juga. Gitu. Untuk Abri jangan hanya melihat satu sisi saja ya, tapi banyak sisi yang menerapkan sistem komputer di kampus kita. Oke, selanjutnya yang terakhir, Bu, dari question box dari Ed Daxea. Berdasarkan pengalaman, dukungan yang paling dibutuhkan seorang wanita karir dari laki-lakinya. Oke. Wah. Cheers. Laki-lakinya ini siapa? Bapak atau suami? Suami dong. Oh, suami. Oke. Ya kan bapak juga laki-laki. Ya. Iya kan. Cuman ibu memang tidak dapat dari bapak. Ibu dapatnya dari suami. Artinya dapat dukungan itu. Gitu. Kukira tidak dapat bapak. Bukan. Maksudnya dukungan itu memang ibu tidak dapat dari bapak karena memang ibu dibesarkan dari keluarga militer. Dua-duanya kan polisi. Jadi ya tahulah cara didiknya bagaimana. Nah, jadi ibu betul-betul bisa merasakan dukungan sampai sekolah S3 pun juga itu dukungan besar dari suami ibu karena ibu sudah sempat menyerah. Sudah sempat menyerah, aduh setengah mati nih, saya kuliah, mau mengajar, sudah pusing. Tapi dia bilang apa? Sudah sampai segini, masa mau mundur? Gitu. Simpel. Masa sudah sampai di tengah begini masa mau mundur? Mending maju saja. Iya sih. Hantam saja. Ya sudah. Makanya selesai. Tidak mau mendukung istrinya. Iya kan? Yuk. Makanya kemarin waktu promosi penyelesaian studi juga kan ibu pas baru selesai melahirkan. Iya. Baru 1 bulan selesai melahirkan. Jadi masih muka masih merah-merah, muka masih sudah berdiri ujian. Karena ibu pikir kalau semakin lama semakin susah, semakin panjang, semakin sakit, semakin pusing. Jadi selesaikan saja. Gitu. Itu. Jadi kalau kalian yang masih lama-lama, tolong jangan terlalu lama. Iya, karena semakin lama bukan kalian akan merasa semakin ringan, bukan semakin gampang, bukan, akan semakin sulit. Semakin lama kalau kayak begini nih kok kayak berada di pasir hisap. Semakin lama kok di situ, semakin terhisap kok ke dalam sampai habis biar kepalamu tenggelam semua. Iya, Bu. No comment. Horor. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, Bu. Ini masih banyak pertanyaan. Tapi berhubung waktu yang durasinya hanya 40 menitan kurang lebih. Sebenarnya ini pertanyaan template, Bu, dari saya yang saya buat sendiri. Apa motto hidup Ibu? Itu Ji. Apa motto hidupnya, Bu? Sampai jadi seorang wanita yang hebat. Jadi seorang wanita berarti sebelumnya bukan wanita. Tidak, Bu, sampai saat ini, Bu. Kenapa perjuangannya dari yang S1 sampai S3, yang kecil sampai besar. Kecil sampai sebesar ini, gitu ya. Sampai agak gemuk. disebut gemuknya. Oke. Sebenarnya motonya ibu itu simple. Jadi moto ini lahir dari perjalanan hidup. Mulai dari keluarga yang ibu hadapi tadi, pendidikan militer, lalu masuk ke masa-masa sekolah, masa-masa di mana cari jati diri, masa-masa masuk pelayanan. Akhirnya motonya cuma satu. Apa itu? Ini dalam konteks yang positif ya. Kalau lapar makan. Lanjut. Kalau ngantuk bobo. Bukan. Kalau kau punya sesuatu yang kau suka, raih itu. Kejar. Capai ki. Cari ki. Jangan berhenti sampai mendapat. Itu. Simple. Simple. Kalau kau mau, intinya begini. Kalau kau mau, kejar.
Tapi banyak dong Bu yang privilege-nya memang jadi orang kaya dari lahir. Beda dengan yang orang miskin dari lahir Bu. Maksudnya kalau dia contohnya Bu, sorry ya Bu, misalnya orang tua aku sih orang petani Bu, yang tidak punya uang, terus saya mau sekolah tinggi Bu. Oke. Nah saya tidak punya, orang tua saya tidak bisa membiayai itu Bu. Iya. Apa kau tidak bisa sekolah karena orang tuamu tidak punya apa-apa? Banyaknya itu orang yang tidak punya apa-apa, tapi bisa sekolah di luar negeri. Saya punya teman satu. Sama. Memang dia anak polisi. Tapi tidak enak kalau dibongkar di sini. Iya. Polisi itu bukan kalau polisi benar, dia tidak kaya. Ya. Kalau dia polisi yang benar, dia tidak kaya. Iya, stop sampai ya? di situ. Sampai di situ aja. Bahaya Delik. Bahaya. Sampai di situ aja karena orang tua ibu itu polisi. Bu. Dan dari kecil ibu enggak pernah merasakan mau ini ada, mau itu ada, enggak. Tunggu ya. Sabar. Atau bahkan enggak bisa, mama tidak punya uang. Itu saja yang ibu dengar. Jadi sabar. Yes. Itu saja. Nah itulah yang bikin saya, saya mau cari. Kalau orang tua aku enggak bisa kasih, berarti saya harus cari itu. Supaya saya nanti kalau jadi orang tua, saya bisa bilang iya ke anakku. Mau apa nak? Iya, ambil. Mau ini? Iya, ambil. Kayak gitu. Bukan juga tidur terus bangun langsung kaya. Gitu. Jadi memang perlu fight, perlu berjuang. Makanya bilang daya juang itu perlu. Makanya ibu kuat sampai sekarang. Iya. Kuat buat makan. Dan semoga sukses Bu untuk kedepannya. Dan terima kasih. Terima kasih juga. Sekali lagi telah datang di podcast kita kali ini. Dan untuk teman-teman, satu kesan dari narasumber kita pada saat ini, kalau ada yang diusahakan, kalau ada yang ingin digapai, upayakan, usahakan. Nah, dadah teman muda. Sampai jumpa di lain waktu. Asik.